Halo Bro Insis, kali ini saya mau menjelaskan mengenai pertambangan mineral dan batu bara ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 2 PRP Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya. 3 kali dirubah ya. Dan untuk memulai, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan beberapa pengertian dari banyak frasa atau kata ya, supaya nanti semakin jelas ya. Yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan yang terdiri dari satu, kegiatan penyelidikan umum ya, yakni kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 2, kegiatan eksplorasi, yakni kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, secara teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ya. 3, kegiatan studi kelayakan, yakni kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci atas seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan ya. 4, kegiatan konstruksi, yakni kegiatan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk lingkungan ya. 5, kegiatan penambangan, yakni kegiatan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya ya. 3, kegiatan pengolahan, yakni kegiatan sebagai upaya mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal, guna dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri ya. 7, kegiatan pemurnian, yakni kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri ya. 8, kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan, yakni kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu batu bara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik dan kimia batu bara asal ya. 9, kegiatan pengangkutan, yakni kegiatan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan atau tempat pemurnian sampai tempat penyerahan ya. 10, kegiatan penjualan, yakni kegiatan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara ya.
11 kegiatan pasca tambang ya. Ini suatu kegiatan yang penting ya, yang sering menjadi sumber persoalan, masalah di lapangan. Yakni kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah kegiatan atau seluruh kegiatan guna memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan ya. Ini sering menjadi masalah di mana-mana ya. Bencana. Karena kegiatan pasca tambang ini sering tidak dipenuhi oleh pengusaha tambang itu. Kemudian mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan ya, baik dalam bentuk lepas atau padu, serta kemudian yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan ya. Itulah batu bara dari tumbuhan. Nah, dalam pertambangan ini ada satu hal yang mutlak dan harus kita semua mengetahuinya dan tidak boleh kita lupa, di mana tambang mineral dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan merupakan kekayaan nasional yang akan digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat adalah dikuasai oleh negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dilaksanakan penguasaan itu oleh pemerintah pusat yang leading sektornya adalah pembantu presiden yang namanya Menteri atau Kementerian SDM atau Energi Sumber Daya Mineral ya. Nah, itu penting, harus diketahui supaya jangan kita selalu menghalangi penguasaan negara ini. Nah, selanjutnya ada 4 klasifikasi wilayah pertambangan atau WP. Ya. Wilayah pertambangan ini adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Apa saja itu klasifikasi yang keempatnya? 1. Wilayah usaha pertambangan atau yang disingkat WUP, yakni wilayah pertambangan atau WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi, gitu ya. 2. Wilayah pertambangan rakyat atau WPR, yakni wilayah pertambangan atau WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat ya. 3. Wilayah pencadangan negara atau WPN, yakni wilayah pertambangan atau WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional ya. 4. Wilayah usaha pertambangan khusus atau WUPK, yakni wilayah pertambangan atau WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. Mirip ya dengan yang sebelumnya. Sekarang perlu saya jelaskan bahwa usaha pertambangan mineral dan batu bara ini dikelompokkan atas 2 kelompok ya, yaitu 1. Pertambangan mineral ya, yang meliputi 4 golongan, antara lain
A. Pertambangan mineral radioaktif, B. Pertambangan mineral logam, C. Pertambangan mineral bukan logam, D. Pertambangan batuan. Ya. 2. Pertambangan batu bara. Ya. Usaha pertambangan ini dilakukan berdasarkan, maksud kami, usaha pertambangan dilakukan berdasarkan dokumen perizinan berusaha, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Dan melalui pemberian dokumen sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan jenis material tambangnya, yaitu antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat standar dan atau izin pertambangan rakyat atau IPR, surat izin penambangan batu bara atau SIPB yang terdiri dari 2. A. Izin usaha pertambangan atau IUP, B. Izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang baru, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak ataupun perjanjian, ya. Kemudian izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan. Kemudian izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. Terakhir, izin usaha penambangan atau IUP untuk penjualan, ya. Nah, sekarang mengenai izin usaha pertambangan atau IUP dibagi dalam 2 tahapan pelaksanaan, yaitu tahap pertama eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dalam arti sempit, dan studi kelayakan, ya. Tahapan kedua setelah tahapan pertama yaitu operasi produksi, ya, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan, ya. Nah, sekarang pemegang izin lokasi, pemegang izin usaha pertambangan atau IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk melakukan kegiatan operasi produksi, ya. Kedua tahapan itu diberikan hak, ya. Yang melakukan tahap pertama dijamin untuk yang kedua. Siapa saja subjek atau pemegang izin usaha pertambangan? Yaitu badan usaha atau koperasi atau perusahaan persorangan, ya. Itu subjeknya. Sekarang mengenai isi atau substansi izin usaha pertambangan atau IUP, ya, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut, ya, supaya kita tahu, ya, nanti apa sih di surat izin usaha itu isinya, ya. Hal-hal sebagai berikut tadi, yaitu ini minimal, ya, mengenai profil perusahaan, lokasi dan luas wilayah, maksudnya wilayah pertambangan, ya, jenis komoditas yang diusahakan, kewajiban untuk menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi, modal kerjanya, jangka waktu berlaku izin usaha pertambangan atau IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, mengenai perpanjangan IUP, penyelesaian hak atas tanah,
kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi. Kemudian kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, ya. Ini yang penting, yang sering dilanggar, ya. Membuat masyarakat resah, ya, mengenai pasca tambang dan reklamasi ini. Kemudian kewajiban menyusun dokumen lingkungan. Terakhir, kewajiban melepaskan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, ya. Selanjutnya, ya, mengenai ketentuan IUP atau izin usaha pertambangan ini, terdapat ketentuan sebagai berikut, ya. A. Satu IUP diberikan hanya untuk satu jenis mineral atau batu bara saja, ya. B. Untuk pemegang IUP berupa BUMN atau yang komoditas mineralnya bukan logam dan atau batuan, ya, dapat memiliki lebih dari satu IUP dan atau IUPK atau izin usaha pertambangan khusus, ya. C. IUP atau izin usaha pertambangan ini tidak dapat digunakan untuk pertambangan lain selain untuk pertambangan yang dimaksud atau yang tercantum dalam IUP yang dipegangnya, ya. Sekarang berapa lama IUP itu berlaku? Nah, ini mengenai jangka waktu IUP, yaitu A. Untuk kelompok kegiatan tahap pertama eksplorasi disebutkan untuk pertambangan mineral logam 8 tahun, ya. Untuk pertambangan mineral bukan logam 3 tahun. Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu 7 tahun, ya. Untuk pertambangan batuan 3 tahun, ya. Kemudian untuk pertambangan batu bara 7 tahun, ya. Nah, semua jangka waktu tadi dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun, ya, untuk setiap kali diperpanjang, dengan catatan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ya. B. Untuk kelompok kegiatan tahap kedua setelah kelompok eksplorasi tadi, ya, yaitu operasi produksi, disebutkan untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun. Untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 tahun. Untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian selama 30 tahun, ya. Untuk pertambangan batu bara paling lama 20 tahun. Untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan, yaitu selama 30 tahun, ya. Nah, di sini juga terhadap semua jangka waktu tadi juga dijamin untuk memperoleh perpanjangan 2 kali dengan masing-masing 1 kali perpanjangan 10 tahun, ya. Dengan catatan juga apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 tahun. Dan untuk pertambangan batuan paling lama 5 tahun, ya, dalam produksi tadi. Nah, untuk jangka waktu yang 2 ini juga
dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 5 tahun. Tentunya dengan catatan juga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundangan ya. Sekarang mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP ditetapkan sebagai berikut ya. A. Untuk kelompok kegiatan tahap pertama eksplorasi, yaitu untuk pemegang IUP mineral logam paling luas 100.000 hektar ya. Untuk pemegang IUP mineral bukan logam paling luas 25.000 hektar. Untuk pemegang IUP mineral batuan paling luas 5.000 hektar ya. Kemudian untuk pemegang IUP batu bara paling luas 50.000 hektar ya. B. Untuk kelompok kegiatan tahap kedua atau operasi produksi ya, yaitu ditetapkan untuk pemegang IUP mineral logam luas paling banyak 25.000 hektar. Untuk pemegang IUP mineral bukan logam luasnya paling banyak 5.000 hektar. Untuk pemegang IUP mineral batuan luasnya paling banyak 1.000 hektar ya. Terakhir untuk pemegang IUP batu bara luasnya paling banyak 15.000 hektar. Begitu ya mengenai penentuan luasnya. Nah, sekarang saya tambahkan bahwa selain usaha pertambangan biasa tersebut di atas, masih ada usaha pertambangan khusus yang dilakukan dengan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, yang mana ketentuan mengenai luas dan jangka waktunya ditetapkan sebagai berikut ya. Pertama, jangka waktu IUPK ya, yakni A. Untuk kelompok kegiatan tahap pertama eksplorasi adalah untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan selama 8 tahun. Untuk pertambangan batu bara dapat diberikan selama 7 tahun. Dan jangka waktu tadi dapat diberikan perpanjangan selama 1 tahun untuk setiap kali perpanjangan, tetapi dengan catatan juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan ya. B. Untuk kelompok kegiatan tahap kedua atau operasi produksi, yaitu ditetapkan untuk pertambangan mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun ya. Untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian diberikan selama 30 tahun. Terakhir, untuk pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara diberikan selama 30 tahun ya. Dan juga untuk jangka waktu yang barusan saya sebut dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan catatan juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan ya. Sekarang mengenai luas WIUPK ya, yaitu A. Untuk kelompok kegiatan tahap pertama eksplorasi ditetapkan untuk pertambangan mineral logam diberikan paling luas 100.000 hektar. Dan untuk pertambangan batu bara diberikan paling luas 50.000 hektar ya. Nah, B.
untuk kelompok kegiatan tahap keduanya atau operasi produksi ditetapkan untuk luas pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri ESDM terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK ya, belum tentukan secara awal ya. Sekarang mengenai luas wilayah dalam surat izin penambangan batuan atau SIPB. Ya, saya ulangi, untuk pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada BUMD atau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi atau perusahaan perseorangan paling tinggi 50 hektar atau ya barangkali 50 hektar ya. Kalau saya tidak salah, 5.000 ya, 50 mungkin ya. Berikut mengenai izin pertambangan rakyat untuk mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral batuan yang diberikan kepada orang perseorangan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat. Luas wilayah untuk satu IPR, izin pertambangan rakyat, yang dapat diberikan ditetapkan luas untuk IPR orang perseorangan paling luas 5 hektar atau untuk IPR koperasi paling luas 10 hektar ya. Selanjutnya mengenai jangka waktu untuk IPR baik orang perorangan maupun koperasi paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini ya. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.